Aplikasi berikutnya dari integral lipat 2 adalah untuk menghitung luas. Jadi di sini misalkan kita diminta untuk menghitung luas daerah D. Nah, ingat daerah D ini ada dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Nah, di sini integralnya, fungsi yang diintegralkan adalah fungsi Z sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau di sini kalau kita perhatikan, ini kan ada daerah D. Terus fungsi bidang Z sama dengan 1 itu adalah bidang yang bagian atasnya ini gitu. Nah, di sini kalau kita integralkan fungsi Z sama dengan 1, integral lipat 2 ya, terhadap daerah D, di bawahnya ini tidak akan ada, jadi di bawahnya ini tidak akan ada, dia tidak akan membentuk tabung gitu. Jadi ini kosong gitu, daerah yang diarsir ini kosong. Karena dia kosong, jadi integralnya ini sebenarnya secara numerik, volume bendanya karena kosong, volume benda yang dihasilkannya itu sama dengan luas daerah D gitu. Kalau kita mengintegralkan fungsi Z sama dengan 1 ini, kita integral lipat 2 terhadap daerah D. Jadi memang secara fisis tidak ada volume yang dihitung, tapi secara numerik volume benda yang dihasilkan itu sama dengan luas daerah D. Jadi di sini ya ingat daerah tipe 1 itu kalau kita arsil vertikal itu artinya batas X-nya berupa angka dan batasnya berupa fungsi. Nah, di sini ya tinggal luas D itu berarti integral dari fungsi 1 dA. Diintegralkan terhadap batas D. Artinya batasnya integralnya ini berubah menjadi dy dx, terus batas yang ini kan batasnya yang angka kan. Jadi ini jadi integral luar. Jadi ya integral terhadap X-nya di luar, integral terhadap Y-nya duluan gitu. Jadi integralkan terhadap Y duluan. Fungsinya 1. Jadi nanti integralnya kan jadi Y aja gitu. Ya, ini untuk yang tipe 1. Kalau yang daerah tipe 2, ingat yang kita partisinya horizontal, artinya yang kita partisi sumbu Y. Makanya di sini batas sumbu Y-nya berupa angka. Terus batas sumbu X-nya berupa fungsi. Berarti nanti yang batas integralnya yang bagian luar itu berupa angka, jadi integralnya yang batasnya fungsi itu di integral dalam. Jadi di sini dia terhadap, jadi kalau daerah tipe 2 integralkan terhadap X duluan gitu. Ya, jadi ini sama aja sih dengan kalkulasi integral sebelumnya gitu. Hanya saja fungsi yang diintegralkan adalah fungsi 1 gitu. Sekarang coba kita lihat ya contohnya. Jadi di sini soalnya ada seperti berikut. Jadi gunakan integral lipat 2 untuk menghitung luas daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan setengah X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X. Nah, untuk triknya yang pasti sama seperti di video sebelumnya, gambarkan dulu daerahnya. Jadi di sini daerah D, ya ini hanya penamaan aja ya. Penamaan. Jadi yang tadinya kalau di sini kita namakan daerah D, di sini kita namakan daerah R. Nah, daerah R itu dibatasi oleh dua fungsi ini. Berarti kita gambarkan garis Y sama dengan 2X, itu garis yang biru ini, itu fungsi Y sama dengan 2X, terus parabola Y sama dengan setengah X kuadrat, ini fungsi yang merah ini. Jadi ini ada, nah sekarang, ini ada dua, ini daerahnya sama ya, ada dua kurva, tapi daerahnya, ini daerah gambar yang sama, cuman daerah R ini, ya sebenarnya bebas aja gitu, jadi kita mau nganggap dia daerah tipe 1 atau tipe 2 tuh terserah kita, gampangnya yang mana. Tapi kalau daerah tipe 1 dia partisinya vertikal kan. Jadi ini daerah tipe 1 gitu. Jadi daerahnya sama cuman di partisinya yang berbeda gitu. Ini daerah tipe 2, jadi partisinya horizontal. Gambarnya sama, partisinya berbeda. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung luas daerah R. Jadi kita bisa ada dua cara untuk menghitung ini ya. Jadi bisa pakai luas yang daerah tipe 1 atau daerah tipe 2. Sekarang coba kita lihat, coba kita kerjakan dengan dua cara itu. Nah, kita lihat yang daerah tipe 1 dulu. Berarti yang partisinya vertikal. Kalau partisinya vertikal, di sini artinya X-nya kita bagi-bagi kan. Jadi X-nya kita bagi-bagi. Artinya batas X-nya diantara, kalau kita lihat, diantara 0 sampai 4. Oke, jadi di sini kita dapat batas X-nya diantara 0 sampai 4. Kemudian untuk batas Y-nya kita lihat fungsi atas dan fungsi bawahnya. Di atas fungsi Y sama dengan 2X, jadi Y kecil dari 2X. Dan yang di bawah fungsi setengah X kuadrat, artinya Y lebih besar dari setengah X kuadrat. Jadi ini batasnya, terus ya langsung kita integralkan aja. Jadi luas daerahnya adalah integral fungsi 1 dA dengan batas R. Nah, batas R-nya berarti sekarang kita lihat ini batas X-nya berupa angka, berarti dia di integral luarnya gitu. Jadi ini integral luar terhadap X. Integral dalamnya terhadap Y. Karena yang batasnya berupa fungsi ini
adalah batas punya Y. Jadi integral terhadap Y, batasnya berupa fungsi. Ya sudah, kita integralkan saja. Ini integral 1 terhadap dy, ya dapatnya y kan. Terus masukkan batasnya. Batasnya adalah 2x dan setengah x kuadrat. Jadi kita dapat integral 2x dikurang setengah x kuadrat terhadap dx. Nah, kalau biasanya kalau kita kita tidak menggunakan integral lipat 2, kan ini kan soal luas seperti ini kan udah kita pelajari di sebelum UTS kan. Ini kan bahan sebelum UTS nih. Kan caranya sama kan, kalau di UTS kan caranya ya kita gambarkan terus partisinya mau yang mana, terus fungsi atas kurang fungsi bawah atau fungsi kanan kurang fungsi kiri kan. Nah di sini kan kita dapat juga fungsi atas dikurang fungsi bawah setelah kita integralkan terhadap y, terus masukin batasnya gitu. Jadi fungsi atasnya 2x dikurang fungsi bawahnya setengah x kuadrat. Jadi kita dapat ini integral yang sama seperti yang sudah kita pelajari pada bab integral fungsi satu kubah. Ya ini integralnya gampang, jadi integral 2x ini x kuadrat, integral setengah x kuadrat itu 1/6x pangkat 3, masukkan batasnya 40, nanti kita hitung jawabannya dapat 16/3. Nah itu kalau kita menganggap daerahnya sebagai tipe 1 atau partisinya vertikal. Kita bisa anggap daerahnya sebagai tipe 2, artinya partisinya horizontal, artinya di sini kita partisi horizontal, artinya yang batasnya berupa angka adalah sumbu y. Jadi y-nya di antara 0 sampai 8, dan x-nya di antara kanan dan fungsi kanan dan fungsi kiri. Nah, untuk fungsi kanannya kita harus ubah semuanya dalam fungsi dalam x sama dengan sekian gitu, x sama dengan fungsi dalam y. Jadi yang tadinya y sama dengan 2x, ini berubah menjadi x sama dengan setengah y. Yang tadinya y sama dengan setengah x kuadrat, ini kita tulis sebagai x sama dengan akar 2y. Berarti nanti batas y-nya adalah di antara setengah y dan akar 2y. Makanya di sini kita dapat kalau daerah yang tipe 2, fungsi batas x-nya berupa, jadi di antara fungsi setengah y dan akar 2y, jadi ini fungsi yang kanan, setengah y fungsi yang kiri, terus batas y-nya berupa angka, jadi y-nya di antara 0 sampai 8. Terus integralnya ya sama aja, kita integralkan fungsi 1, tapi sekarang batasnya berubah. Jadi yang tadinya integralnya terhadap x dulu, terhadap y duluan, sekarang terhadap x duluan. Terus yang integral luarnya punya batas y. Jadi ini integral terhadap x dulu, masukkan batasnya, terus kemudian integralkan terhadap y. Nah, di sini integral terhadap x, ya berarti integral 1 terhadap x ya x kan. Terus masukkan batasnya, batasnya akar 2y dan y/2, berarti kita dapat akar 2y dikurang y/2. Ya kan, kalau dimasukkan ke sini. Nah, ini perhatikan lagi, ini adalah fungsi kanan kurang fungsi kiri. Jadi ini kita sama aja seperti yang kita kerjakan pada bab sebelum UTS ya, pada integral fungsi satu berubah. Terus ya masukkan batasnya. Ini integralnya gampang. Jadi integralkan aja akar 2 fungsi akar 2y itu adalah 2 akar 2 dibagi 3 dikali y pangkat 3/2 dikurang integral dari y/2 adalah y kuadrat per 4 gitu. Integralnya kan setengah y kuadrat. Masukkan batasnya. Ya kalau masukkan batasnya terus hitung, nanti hasilnya dapat 16/3, dan ini hasil ini 16/3 ini sama dengan cara kalau kita menganggap daerahnya sebagai daerah tipe 1. Oke. Jadi ada 2 cara untuk menghitung luas. Nah, sekarang coba kita lihat lagi contoh berikutnya. Jadi daerah D, jadi kita diminta gambarkan dulu ya, gambarkan daerah D yang dibatasi oleh kurva y sama dengan akar x. Terus dibatasi lagi oleh garis y sama dengan x/2 dan sumbu x. Jadi gambarkan dulu daerahnya, terus nyatakan luas daerah ini sebagai integral lipat 2 dalam 2 cara nih, berarti harus gambarkan terus partisi terhadap vertikal dan horizontal atau daerah tipe 1 dan tipe 2, kemudian hitung luas daerahnya. Nah, kita gambarkan dulu. Jadi di sini ada garis y sama dengan x/2, itu garis yang ini. Terus ada kurva y sama dengan akar x, itu adalah kurva yang ini. Terus sumbu x. Nah, terus artinya batasnya yang daerah ini D gini gitu. Oke, jadi dari ini gambarnya. Nah, kemudian kita harus diminta integralnya dalam 2 cara kan, berarti partisi horizontal atau sama vertikal. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau pada bab sebelumnya, pada bab integral lipat 1, ini kan kita bisa lihat kalau daerah ini kalau kita partisi secara vertikal,
harus dibagi dua kan daerahnya. Jadi daerah yang di sebelah kanan sumbu Y ini, jadi yang ini fungsi atasnya garis, fungsi bawahnya kurva. Tapi yang di sebelah kiri sumbu Y, kalau kita partisi vertikal, fungsi atasnya garis, fungsi bawahnya sumbu X. Jadi ini sebenarnya kalau partisinya terhadap partisi vertikal, atau dia kalau kita anggap daerah tipe 1, sebenarnya daerah ini kita bagi dua menjadi daerah D1 dan D2 gitu. Itu kalau partisinya vertikal. Nah, kalau partisi horizontal, kita kerjanya lebih sedikit karena fungsi kanannya selalu kurva, fungsi kirinya selalu garis. Jadi kita lihat kanan kurang kiri selalu kurva, di kanan selalu kurva, di sebelah kiri selalu garis. Di sini juga sebelah kanan selalu kurva, di sebelah kiri selalu garis. Jadi di sini sebenarnya lebih gampang kalau kita menganggap daerahnya sebagai daerah tipe 2. Jadi partisinya horizontal. Makanya di sini kita hitung dulu partisi secara horizontal. Berarti kalau secara partisinya secara horizontal kan partisinya seperti ini kan. Ya kan? Jadi kita membagi-bagi sumbu Y. Nah, kita lihat sumbu Y-nya ini berarti batasnya berupa angka. Berarti batasnya dari mana untuk sumbu Y? Nah, sumbu Y berarti batasnya dari 0 sampai 4 gitu. Karena fungsinya sampai sini kan. Dari 0 sampai 4. Makanya di sini Y-nya dari 0 sampai 4. Oke. Nah, untuk X-nya berarti yang kanan dan dikurang yang kiri gitu. Nah, fungsi yang kanan kan tadi fungsinya dikasih tahu Y sama dengan X kuadrat, ya kan? Tapi kita harus ubah dalam bentuk X sama dengan fungsi dalam Y. Jadi Y sama dengan X kuadrat yang kanan ini kita tulis sebagai X sama dengan akar Y. Nah, berikutnya yang garis juga sama. Yang tadinya garisnya itu adalah Y sama dengan X plus 2, artinya ini kita tulis sebagai X sama dengan Y min 2. Jadi batas untuk X adalah ya yang kanannya X itu lebih kecil dari yang kanan, yaitu yang kanannya adalah akar Y, terus dia lebih besar dari yang kiri, dan yang kirinya adalah fungsi Y min 2. Nah, jadi ini batas daerahnya. Kalau kita partisi D ini secara horizontal. Ya, sekarang ya tinggal dihitung aja luasnya. Jadi luas daerah D itu ya integral dari fungsi 1, batasnya adalah batas D, daerah D, terus kita tulis aja. Jadi ini yang tadinya batas. Jadi ini yang 0,4 ini batas punya Y, jadi selalu di bagian luar. Jadi yang batasnya angka selalu di bagian luar. Dan ini karena batas punya Y, berarti integral terhadap Y-nya terakhir. Terus kita integralkan terhadap X duluan. Karena batas X berupa fungsi kan. Nah, ini integral terhadap X, ya integral 1 terhadap X adalah X, batasnya ya kita masukkan aja. Kalau kita masukkan batasnya, berarti ini jadi akar Y dikurang Y ditambah 2 kan. Terus ya ini integral ini kita hitung. Ini udah integral 1 berubah, integralnya gampang. Ya integral akar Y jadi 2/3 Y akar Y. Ini kan Y pangkat setengah ya. Ini kan Y pangkat setengah. Ya integralnya berarti kan 2/3 Y pangkat 3/2. Ini Y pangkat 3/2 tuh Y akar Y. Integral Y itu setengah Y kuadrat, hati-hati ada negatif, terus integral 2 itu 2Y. Masukkan batasnya 0,4, ya tinggal dihitung, nanti jawabannya dapat 5/3. Jadi ini 16/3 ya. 16/3. Itu luas daerahnya. Nah, kalau misalkan kita tetap mau menggunakan partisi vertikal, artinya kan daerahnya kita bagi dua ya. Jadi ada D1, ada D2. Karena kenapa kita bagi dua tadi? Karena alasannya partisi vertikal di daerah D1 fungsi atas dan fungsi bawahnya beda. Jadi ini fungsi atasnya garis, fungsi bawahnya sumbu X. Kalau daerah D2 fungsi atasnya garis, fungsi bawahnya kurva juga. Jadi harus kita bagi dua. Ya kita bagi dua. Jadi daerah D itu kita bagi jadi dua daerah, D1 dan D2. Jadi di sini ini D1-nya, ini D2-nya. D1-nya berarti ini D1 ya. Jadi D1 ini D1, ini D2. Ya kita bagi di segaris ini. Berarti kalau kita partisi vertikal, X-nya batasnya berarti dari 0 sampai min 2. Terus batas Y-nya dari garis kan. Tapi garisnya udah jangan pakai yang ini ya. Ini kan kalau dalam batas Y berarti ya Y sama dengan. Berarti kita pakai batasnya yang X plus 2. Berarti batas D1 itu adalah dari min 2 sampai 0. Terus batas Y-nya adalah yang atasnya adalah garis X plus 2, bawahnya sumbu X.
Sumbu X itu berarti Y sama dengan 0. Berarti batasnya dari 0 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari X plus 2. Nah, untuk yang daerah D2 berarti daerah yang ini yang di sebelah kanan sumbu Y, berarti X-nya dari 0 sampai 2, terus batas Y-nya ya fungsi atas kurang fungsi bawah. Fungsi atasnya garis X plus 2, fungsi bawahnya kurva Y sama dengan X kuadrat. Berarti di sini D2-nya 0 sampai 2 batas X-nya, terus batas Y-nya dari X kuadrat sampai X plus 2. Berarti luas daerah D, ingat rumusnya tetap sama, jadi diintegralkan terhadap D, tapi ingat luas integral batas ini bisa kita tulis menjadi jumlah dari dua integral, di mana batasnya kita bagi dua. Jadi ini sama dengan integral ini sama dengan integral fungsi 1, tapi batasnya sekarang dari D1 ditambah batas D2. Nah, terus batas D1 itu berarti kita gunakan yang ini. Ini batas D1, berarti X-nya di antara 0 sampai min 2. Ini punya X, batasnya berupa angka, berarti integralnya di luar. Berarti terus ini berupa fungsi, yang batasnya berupa fungsi punya yang dalam. Artinya kita mau integral dy dx dari fungsi 1. Jadi integralkan terhadap y dulu. Ini itu daerah yang D1 ya. Daerah yang D2 juga sama, teman. Sekarang batasnya pakai yang ini. Jadi sekarang yang integralnya berubah menjadi integral 02, terus integral x kuadrat sampai x plus 2 dy dx. Nah, ini jadi integralnya yang berupa angka selalu di luar. Yang angka dia punya variabel x, jadi integral terhadap x-nya di luar. Jadi kita integralkan terhadap y duluan. Ini juga integralkan terhadap y duluan. Nah, ini jadi kan ada dua kali ngitung ya. Jadi tapi ini sebenarnya fungsinya masih gampang dihitung, cuman ya sebagai latihan ya. Mungkin kalian bisa hitung, ini jawabannya harus sama dengan jawaban yang tadi gitu. Jadi ini yang tadi kita partisi secara horizontal, jawabannya harus sama. Jadi ini 5/3. Jadi ini pasti juga jawabannya 5/3. Ya, coba kalian hitung integral ini sebagai latihan.